memperlambat laju kendaraan mereka agar tidak terkena guncangan. 5 hingga 7 meter, tidak hanya satu, tapi ada 4 hingga 5 jalan berlubang, dan ini sungguh membahayakan untuk pengendara melintasi jalur ini. Jalan berlubang ini kan kedalaman dan lebarnya bervariasi, Bu. Ya. Sudah pernah adakah korban pemotor yang jatuh di sini, Bu? Banyak. Pernah mental di sana juga. Alhamdulillah lebih banyak kan positif responnya ya. Kalau yang kontra mungkin lebih kayak, karena kan jalan ditandain gitu ya. Mungkin orang beranggap itu vandalisme. Emang ada solusi lain cepet selain diwarnai seperti itu gitu. Jatuh guys. Jadi kalau ada kelalaian, jalan rusak dibiarkan berlama-lama, adanya kelalaian negara dalam mengurusi pemeliharaan jalan. Nah karena itu, kalau kemudian terjadi kerusakan dan sebagainya, mestinya ya nomor satu si tanggung jawab Pemdanya. Kasus kecelakaan di jalan raya akibat jalan rusak masih sering terjadi, bahkan tak jarang menyebabkan nyawa melayang. Kondisi sejumlah ruas jalan yang berlubang dan minimnya pencahayaan memicu kekhawatiran para pengguna jalan, khususnya saat mudik Lebaran. Lantas, apa langkah yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat jalan berlubang? Bersama saya Arlista Hadi, inilah iNews 5. Jalan rusak kembali memakan korban. Di Matraman, Jakarta Timur, seorang siswa alami kecelakaan tunggal hingga meninggal dunia saat menuju sekolahnya pada 9 Februari lalu. Aldi Surya Putra, pelajar kelas 11 SMKN 34 Jakarta, meregang nyawa usai menghantam jalan berlubang dan terpental sejauh 5 meter. Dari pertama awal jalan-jalan dia ikutin pelakabri 2, ikutin pelakabri ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, langsung banget jatuh langsung, nusuk gini palanya. Jalan rusak berlubang juga merenggut nyawa seorang anak sekolah dasar di Kampung Gardu Tanjak, Pandeglang, Banten. Pada 27 Januari 2026, korban KR pulang sekolah diantar oleh ojek langganannya Al-Amin Maksum. Nahas, saat dalam perjalanan tersebut korban jatuh, terpental dan terlindas kendaraan yang melintas. Pleset, saya jatuh, ada di belakang ada mobil. Berarti posisinya ngindarin lubang itu Pak ya? Iya, menghindari lubang saya. Terus Pak dengan kondisi itu Pak langsung Merangkul anak itu, saya duduk di trotoar, langsung dibawa ke ambulan. Pasca kecelakaan yang merenggut nyawa penumpangnya, pengemudi ojek harus menjalani pemeriksaan di Mapolres Pandeglang dan terancam menjadi tersangka. Saya minta keadilan aja Pak, supaya saya nggak jadi tersangka kan ya. Ya saya kan tahu orang korban kan saya nggak punya, masa saya jadi tersangka Pak. Pemirsa iNews 5, Kalimalang merupakan salah satu jalur untuk pemudik motor melalui jalan dari Jakarta menuju ke Bandung dan daerah Jawa. Tapi perlu diketahui, untuk jalan ataupun jalur Kalimalang ini terbagi 3 wilayah, yaitu Kabupaten Bekasi, Jakarta, dan Kota Bekasi. Namun miris mendekati Hari Raya Idul Fitri,
Dekati puncak arus mudik, sejumlah titik di Jalan Kalimalang terlihat berlubang. Salah satunya ada di samping kanan saya. Terlihat lubang yang kedalamannya cukup bervariasi, lebarnya juga cukup bervariasi. Kedalamannya bisa sampai 15 cm. Untuk lebar lubangnya sendiri, ini ada yang hingga 1 meter. Seperti yang ada di sebelah kanan saya, bisa dilihat sejumlah kendaraan, tidak hanya pemotor tapi juga kendaraan roda 4. Mereka harus memperlambat laju kendaraan mereka agar tidak terkena guncangan. Kurang lebih ini sekitar 5 hingga 7 meter. Tidak hanya satu, tapi ada 4 hingga 5 jalan berlubang, dan ini sungguh membahayakan untuk pengendara melintasi jalur ini. Tidak hanya di titik ini saja pemirsa, tapi juga ada beberapa titik lainnya. Kami berhenti di titik di mana menurut kami ini adalah jalan yang lubangnya cukup parah. Jika melintasi jalan ini ataupun jika melalui jalan berlubang ini, tentunya mereka akan kesulitan. Bisa dilihat, tidak hanya roda 4 ternyata, tapi juga roda 6 ataupun roda 8 juga harus memperlambat laju mereka. Pemirsa, untuk mengetahui tanggapan dari pemotor, saya akan coba menghentikan salah satu pengendara motor untuk bisa berbincang bersama kami. Boleh Bang, wawancara sebentar Bang? Oh, ada kok. Ya. Dengan Bapak siapa? Hari. Pak Hari. Pak Hari sering melintas di jalur Kalimalang ini Pak? Iya, kenapa? Pak Hari, ini jalanan berlubang tanggapannya seperti apa Pak? Apalagi ini mau musim puncak arus mudik Pak? Ya, sangat berbahaya ini. Oh, ini membahayakan pengguna jalan, apalagi roda 2. Apalagi roda 2. Iya. Responnya ataupun harapannya Pak dari jalan berlubang yang ada di Kalimalang ini bagaimana? Ya, harapannya segera diperbaiki biar pengguna jalan aman, nyaman gitu. Sampai selamat sampai tujuan gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Hari atas waktunya. Saya akan coba berbincang kepada salah satu pemilik warung yang bertepatan di sebelah jalan ini. Apakah sudah pernah memakan korban dari jalan berlubang yang ada di sebelah kanan saya? Ini untuk jalan berlubang yang ada di depan warung ibu ini sudah lama Bu? Sudah sebulan lebih sih. Jalan berlubangnya sudah Iya. sebulan lebih. Tapi sebelumnya memang pernah berlubang atau baru kali ini? Memang sering berlubang. Jadi kan namanya banjir ya kan. Kalau ini jadi ntar hancur lagi, udah benerin lagi, banjir berlubang lagi begitu. Jadi sering. Bu Sumarni, dari jalan berlubang ini kan kedalaman dan lebarnya bervariasi Bu. Ya. Sudah pernah adakah korban pemotor yang jatuh di sini Bu? Banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh. Jatuhnya apakah satu motor ataupun bisa menyebabkan efek domino Bu? Pernah efek domino juga, pernah mental di sana juga. Pernah ada yang mental Bu? Ya. Terima kasih banyak Bu Sumarni atas waktunya. Di sebelah depan ada jalanan berlubang. Iya, betul. Sudah ada petugas belum yang untuk mendata ataupun untuk niat memperbaiki jalan di sini? Setahu saya waktu itu udah sempat dibetulin ya. Ini ada karena kemarin musim hujan ya, itu rusak lagi. Jadi terjadi banjir. Karena ini sebelum ini kan belum ada got ini. Jadi terjadi banjir, sering banjir, maka terjadi ada lubang. Ada itu. Dengan adanya lubang berarti laju kendaraan kan makin lama makin lambat nih. Iya. Jadi macet Bang? Iya. Iya, betul, macet. Udah itu juga untuk rawan kecelakaan juga. Kalau misalkan dari pengamatan
Tanah Abang sudah berapa kali rusak, Bang? Sudah berapa kali rusak, sudah berapa kali diperbaiki? Karena kan berulang-ulang. Udah sering sih. Udah sering juga. Udah sering karena ini kan waktu itu kan nggak ada saluran ya, jadi banjir. Tapi kalau misalkan untuk kecelakaan sendiri, apakah sering terjadi gara-gara jalan berlubang ini, Bang? Ya ada pernah juga kecelakaan, pernah juga motor. Seringnya motor. Iya, ibaratnya jatuh, ibaratnya kan tabrakan jatuh kan dalam, waktu itu sempat dalam itu. Separah apa kecelakaannya pada saat itu, Bang? Kalau masalah kecelakaan parahnya kita nggak tahu ya, cuman sempat parah soalnya sempat dibawa ambulan. Kita udah nandain kan jalan yang sebelah sini rusak nih. Nah, jadi secara visual kalau ada tanda seperti ini tuh pengendara pasti kan lebih, nah itu kan dia bisa ngelintas kan, bisa ngelewatin lah gitu. Oh kan, secara visual pokoknya jadi lebih kelihatan gitu. Untuk mengurangi angka kecelakaan akibat jalan rusak, Muhammad Rafli Zulkarnain, warga Jakarta Timur yang juga pernah menjadi korban jalan rusak di tahun 2016, berinisiatif menandai jalan tersebut dengan cat semprot. Menurut pria yang akrab dipanggil Ijol ini, dengan ditandai menggunakan cat semprot, pengguna jalan akan lebih berhati-hati dan dapat menghindari jalan rusak dari kejauhan. Tak peduli debu dan terik matahari menyengat, dengan penuh semangat Ijul menandai satu persatu jalan berlubang di wilayah Kalimalang, Jakarta Timur. Di sela kegiatannya menandai jalan rusak, pada Kamis Ijul bercerita, jika dirinya tak ingin pengguna jalan alami kecelakaan seperti dirinya dahulu kala. Saya itu awal mula kenapa bisa seniat itu nandain jalan, karena tahun 2016 saya sendiri sempat jadi korban dari jalan rusak gitu. Ada trauma dan ada dendam di situ lah istilahnya. Soalnya kan dari situ saya jatuh nggak bisa jalan kaki, maksudnya nggak bisa berjalan lagi tuh. Saya pikir kan jadinya cedera permanen gitu. Nah habis itu saya coba berobat ya kan, pemulihan. Alhamdulillah saya punya nazar kalau misalkan saya bisa sehat lagi, bisa jalan lagi gitu. Alangkah baiknya saya bisa ngurangin apa yang saya alamin biar orang tuh nggak ngalamin juga gitu. Tadi banyak rusak kayak gitu doang. Saya lagi nandain biar yang kan ini kan akses mudik juga nih, bentar lagi kan pada mudik kan. Terus otomatis kan kendaraan makin meningkat nih, kendaraan khususnya motor juga kan. Kalau mau lubang kayak gini kan bahaya buat motor. Karena itu ada posko loh, Bang, penanganan lalu lintas. Kita mah usaha aja, cara cepat aja, solusi cepat biar orang tuh biar lebih aman berkendaranya. Selain sini ada di mana lagi, Bang? Ada lagi, dari sini sana tadi udah sebelah sana, nih sebelah sana juga ada nih. Saya ikut boleh ya? Boleh ikut? Boleh dong. Nanti ikut nandain boleh? Boleh. Oke, mantap. Tim iNews Files dan Ijul menandai jalan rusak di wilayah Kalimalang lainnya. Kali ini jalanan yang kami tandai masuk ke wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya jalan rusak membuat pengendara harus memperlambat laju kendaraan agar tak menghantam jalan berlubang. Setelah ditandain? Nah ini kan, ini kakak nih kita udah nandain kan jalan yang sebelah sini rusak nih. Nah jadi secara visual kalau ada tanda seperti ini tuh pengendara pasti kan lebih, nah itu kan dia bisa ngelintas kan, bisa ngelewatin lah gitu. Oh kan, secara visual pokoknya jadi lebih kelihatan gitu. Saya awalnya sebenarnya nggak mau warnai, nggak nandain jalan, tapi lebih kayak kalau ada yang rusak segala macam saya kasih tanda. Kadang kan di jalan itu suka ada kon atau apa gitu yang orang-orang tuh, yaudah saya tarik aja begitu. Awal mula begitu. Terus kan pada saat zaman itu kan sosial media belum terlalu bagaimana ya, belum ada seperti TikTok kayak sekarang kayak gitu-gitu kan. Nah jadi kalau mulai aktifnya nandain jalan seperti ini tuh mulai dari COVID. Tanggapan dari pemerintah gitu ya, tanggapan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi gitu, atau jadi pejabat manapun gitu ya, alhamdulillah sih positif ya. Karena saya sendiri kan istilahnya nggak sebar hoax lah istilahnya. Fakta yang di lapangan saya kasih tahu demikian. Ya alhamdulillah sih respon dari pemerintah atau pejabat lainnya manapun tuh positif sih. Dan mereka
semakinnya saya semakin rame sosial media saya, mereka semakin responsif sih alhamdulillah kalau sekarang nih. Kegiatan sosial yang dilakukan Ijul banyak diapresiasi oleh pengguna jalan. Namun tak sedikit pula yang mengolok aksinya tersebut. Namun tekad Ijul tetap kokoh. Dirinya akan terus menandai jalan rusak di sela rutinitas pekerjaannya agar segera diperbaiki oleh instansi terkait. Pertama, kalau misalkan urgent maksudnya dalam hal udah ada yang jatuh atau mungkin udah rusaknya parah banget gitu. Saya sih jam berapapun saya sikat, mau rame mau sepi gitu. Karena lebih baik saya nyetopin kendaraan sebentar, habis itu yang lewat lebih aman dibandingkan saya ngebiarin. Karena itu kan jatuhnya urgensi kan, urgent. Terus kalau misalkan daerahnya yang misalkan jalannya besar sekali, jalan protokol atau jalan utama yang memang mungkin itu susah untuk diberhentiin jalan kendaraannya ya, malam bakal. Saya kan mesti mikirin diri saya juga kan gitu, biar selamat juga gitu. Nah mau nggak mau itu kalau itu malam hari. Biasanya jam 1 pagi, jam 2 pagi nih, kayak bulan puasa begini saya biasanya sampai sahur. Kalau kontra yang pasti lebih banyak pro sebenarnya sih. Alhamdulillah lebih banyak kan positif responnya ya. Kalau yang kontra mungkin lebih kayak mungkin ini kayak pandangan umum yang terlalu basic banget ya. Karena kan jalan ditandain gitu ya. Mungkin orang beranggap itu vandalisme. Iya, tapi menurut saya sih itu ya emang ada solusi lain cepet selain diwarnai seperti itu gitu. Pertama kan segini, kalau kata pemerintah saat ini adalah ya karena intensitas cuaca hujan yang lagi tinggi kan, yang itu membuat jalan itu kembali rusak gitu. Menurut saya sih, karena sebelum hujan nggak hujan tetap rusak juga sih, ada rusaknya juga gitu. Tapi memang kalau curah hujan lagi musim hujan seperti ini makin cepat rusak, itu kan berarti kualitasnya dong, kualitas perbaikannya yang buruk, kurang baik lah istilahnya begitu. Itu jadi pertama ya pasti kualitas gitu. Kualitas yang dimana perbaikannya entah cara bahannya, entah dari bahannya atau cara perbaikannya. Harusnya pemerintah lebih responsif mulai tingkat yang paling rendahnya. Karena kan jangan sampai istilahnya warga ini bukan siapa-siapa yang istilah datang ke kantor pemerintahan itu mereka cuma didengar doang tapi nggak ada tindak lanjutnya, itu sayang banget begitu. Jadi akhirnya jalan yang tadinya rusaknya nggak seberapa dibiarkan jadi makin rusaknya makin parah. Jadi akibat dari jalan rusak ini yang parah ya saya sendiri kan juga kecelakaan juga kan. Karena pada saat saya kecelakaan itu alhamdulillah saya masih nggak kelindes kendaraan sampah nih. Karena pada saat saya jatuh itu di belakang saya ada truk sampah yang oranye itu yang besar Kak. Nah kejadian di tempat lain itu lebih buruk lagi, ada yang terlindas. Jadi kan mungkin jatuh orang terluka udah pasti ya, yang palanya bocor atau apa. Kayak kejadian kemarin sempat ada pelajar kan sampai meninggal kan. Kalau selesaikan udah otomatis harus perawatan rutin itu ya. Kan udah tahu nih kalau misalkan statementnya adalah musim hujan jalan cepat rusak gitu. Ya berarti perbaikan harus udah wanti-wanti dong gitu. Karena kan mereka kan udah pasti kan punya BMKG kayak gitu, prediksi terkait cuaca kan. Ya harusnya itu bisa antisipasi. Sama hal kayak banjir kan, bisa dibikin modifikasi cuaca. Masa hal kayak gini tidak bisa kan, kayaknya kurang usaha kayak. Gitu, itu pertama, antisipasi. Yang kedua harus pengawasan. Selain antisipasi, terus perawatan, terus selanjutnya pengawasan Kak. Harus ada petugas yang memang rutin, muter nih istilahnya. Masa saya kan gak digaji sama pemerintah nih, saya keluar duit sendiri, beli cat spot sendiri. Ya, masa inisiatif kalah sama saya begitu. Mereka harus ada pengawasan sih keliling. Memang sebelum dilakukan perbaikan jalan, tentunya tim kami setelah adanya aduan atau survei kerusakan tentunya dilakukan pendataan dulu. Seberapa tingkat kerusakan jalan, sehingga menentukan berapa sih material yang dibutuhkan sama rencana jenis penanganan, apakah dengan aspal atau dengan beton. Setelah itu baru kita order material dan tim kita turun untuk melakukan perbaikan. Jadi memang di 2026 awal ini kan memang curah hujan sangat tinggi ya, di Desember sampai Januari Februari itu menimbulkan kerusakan jalan yang luar biasa parah. Makanya kemarin kita untuk jalan-jalan yang parah kita penanganan dengan betonnya dengan fast track.
untuk tahun 2026 ini, alhamdulillah Kota Bekasi kita bisa memulai pekerjaan di awal tahun karena kita proses sudah dari mulai bulan Desember 2025 kita sudah mulai proses pengadaan, dan di bulan Januari kita sudah mulai perbaikan jalan karena kita ketahui bahwa Lebaran tahun ini kan di bulan Maret ya, jadi memang kita harus prepare dari mulai akhir tahun kemarin kita sudah siap. Jadi saat ini juga kita sudah mulai beberapa titik pelaksanaan di jalur-jalur mudik. Untuk tahun 2026 ini kita mungkin berproses sekitar 50-60 kilo ya. Di beberapa ruas yang jalur mudik utama, kalau dari arah Jakarta mungkin Jalan Kiai Haji Nur Ali, Jalan Hasibuan, terus Jalan Khairil Anwar sampai ke batas Kabupaten Bekasi. Itu jalur mudik utama. Terus ada beberapa jalur juga mulai dari Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman, Jalan Tut Mutia sampai ke Jalan Pangeran Diponegoro. Itu jalur mudik yang kedua. Jadi kita ada 2 jalur mudik utama yang menghubungkan dari wilayah DKI Jakarta ke arah timur, ke arah Kabupaten Bekasi. Kenapa jalan dibiarkan? Padahal ada uang rakyat yang sudah diambil oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, untuk pembangunan maupun pengelolaan jalan dengan baik. Jatuh guys, jatuh no. Jalannya begini, nih jalannya nih, Pak Dede. Mana nih Pak Dede? Nah, Mama pada mana nih? Pak Dede ada yang jatuh nih Pak Dede. Seorang pengendara wanita terjatuh dari sepeda motornya saat melintas di Jalan Raya Caringin, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jalan Raya Caringin dilaporkan telah rusak selama 3 bulan terakhir, dengan kedalaman lubang mencapai 10 hingga 15 cm. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya, terutama bagi pengendara roda 2 yang melintas. Boleh di sini. Terus kemana? Tangerang. Bawa apa? Kosongan. Cuma full doang. Kamu tahu nggak di kelas berapa? Coba jalanmu ini rusak karena apa? Salah satunya karena kamu ini. Bawa apa? Kosong. Kosong lagi. Ini gimana mau nggak rusak ini jalan? Ini kualitasnya bagus loh. Dari video amatir tersebar di sejumlah media sosial, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menghentikan dan menegur supir truk yang melintas di Jalan Raya Caringin, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tentu saya sangat kecewa ya, melihat bahwa ada provider yang melakukan kerja tanpa ada izin, ya, dan itu tentu adalah merusak. Infrastruktur jalan memiliki peran vital bagi aktivitas masyarakat. Jalan rusak dapat mengganggu mobilitas warga maupun aktivitas distribusi. Salah satu penyebab jalan rusak adalah beban kendaraan berlebih. Kerugian negara akibat jalan rusak lebih dari 40 triliun per tahun. Ini kan fenomena yang terjadi terus secara berulang-ulang ya. Dan masalah kecelakaan diakibatkan oleh jalan rusak ini tidak hanya masalah kelalaian pemeliharaan infrastruktur semata, tetapi ada isu akuntabilitas publik. Kenapa? Karena warga itu kan berhak atas jalan yang layak fungsi. Kedua, itu ada kewajiban pemerintah untuk segera memperbaiki jalan ketika ada kerusakan. Kalaupun mungkin tidak bisa memperbaiki segera, maka ada wajib memberikan rambu atau peringatan jalan rusak sehingga pengendara bisa lebih hati-hati ketika berkendara. Masyarakat harus tahu bahwa jalan itu adalah milik publik yang dikelola oleh uang rakyat. Nah, jadi kalau ada kelalaian, jalan rusak dibiarkan berlama-lama, adanya
kelalaian negara dalam mengurusi pemeliharaan jalan. Nah, di sini masyarakat berhak untuk komplain, meminta pertanggungjawaban pemerintah. Kenapa jalan dibiarkan? Padahal ada uang rakyat yang sudah diambil oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, untuk pembangunan maupun pengelolaan jalan dengan baik. Sebenarnya penyebabnya ada masalah teknis, juga ada masalah manajerial ya. Masalah teknis pertama adalah terkait dengan beban jalan. Jadi kan kita ketahui bahwa misalkan jalan itu dibangun dengan MST-nya itu ya, maksimal tonase itu, jalan itu adalah misalkan 8-10 ton. Realitanya di jalan, kendaraan itu kan bisa mengangkut melebihi sampai kapasitas 20-30 ton. Yang overloading, over kapasitas itu, over dimensi. Sehingga jalan itu tadinya umur rencananya 5-10 tahun, itu kadang setahun itu bisa rusak jalan itu. Kedua, kadang ada pengurangan spesifikasi material. Nah, ini dilakukan oleh oknum kontraktor atau bersama dengan penyelenggara jalan agar mendapatkan komisi atau uang rente. Ketiga adalah musuh alami aspal adalah air. Jadi ketika jalan diperbaiki tapi sistem drainasenya tidak diperbaiki, ya percuma. Jadi air akan mengenang di atas permukaan aspal, sehingga air itu akan meresap ke dalam pori-pori aspal. Nah, itu akan mengurai pengikat aspalnya. Jadi ketika aspal basah ditimpa dengan kendaraan yang beratnya melebihi kapasitas muat, akan mempercepat pelapukan, jalan cepat berlubang. Ini juga adalah masalah terkait dengan pengawasan. Bagaimana penyelenggara jalan itu baik di pusat maupun daerah itu melakukan pengawasan kepada setiap kontraktor yang memenangkan tender. Ketika ada selesai dibangun jalan itu oleh kontraktor, pengawas itu sudah memeriksa bagaimana ketebalan aspal, campuran dan lain-lain. Jadi kita serah terima itu main terima aja, tidak dilakukan pengawasan secara intens dan audit lebih dalam. Secara konstitusional dan legal itu masyarakat punya hak untuk menuntut, baik secara pidana maupun perdata. Bahwa di Undang-Undang 22 tahun 2007, masyarakat itu bisa menuntut, dan sanksi yang diberikan kepada penyelenggara yang membiarkan jalan berlubang tanpa perbaikan itu sanksinya bisa dengan ancaman pidananya 5 tahun dan denda 120 juta jika korban meninggal dunia. Nah, bisa juga dituntut dengan cara perdata dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan di KUH Perdata. Prosesnya di pengadilan, nanti mengajukan gugatan kepada penyelenggara jalan, baik itu pusat, daerah ataupun desa. Nanti kita bisa membuktikan sebab akibatnya dan berapa biaya yang dikeluarkan baik secara material maupun imaterial oleh korban. Nah, isu ini sebenarnya sudah jadi rahasia umum ya. Jadi bahwa kita tidak tahu siapa sih kontraktor yang menang di ruas jalan ini. Jadi tidak ada transparansi. Makanya saya bilang ini ada masalah isu akuntabilitas publik gitu kan. Pertama, kontraktornya itu tidak tahu siapa pemenangnya. Kedua, tadi bahwa pembangunan jalan itu adalah gula-gula. Artinya banyak lebihnya. Pemanisnya tinggi sekali, apalagi dengan pengawasan yang lemah gitu kan. Nah, jadi di sini memang perlu nih pemerintah pusat maupun daerah itu ketika mau membuat bidding atau tender pembangunan jalan itu harus lebih transparan. Kemudian nanti pemenang itu juga harus diumumkan. Pemenangnya siapa, nilainya berapa lama pengerjaannya, dan juga yang tidak kalah penting itu juga nanti ke depan itu pemerintah pusat daerah itu harus membuat tender atau pemenang kontrak itu dengan kontrak pekerjaan itu tidak hanya membangun jalan, tapi merawat jalan. Sehingga ketika ada jalan rusak, kontraktor itu mesti bertanggung jawab untuk memperbaiki. Kalau misalkan dia tidak memperbaiki, maka dia bisa dipotong bayarannya, atau bisa dikurangi, atau denda dan lain-lain. Hal itu. Pemda melakukan perbaikan jalan H-7 sebelum berlalu kan adalah budaya yang tidak baik gitu kan. Kenapa? Karena dia ini kayak kosmetik politik ya bagi si kepala daerah itu gitu. Kenapa? Karena biar dia terlihat bahwa dia tuh sudah memenuhi pelayanan publik, sudah mematuhi perintah dari pemerintah pusat gitu kan. Tapi itu kan
selama ini kalau dilihat bahwa pengerjaan H-7 sebelum Lebaran itu sifatnya itu hanya tambal sulam, cuma hanya menutup lubang, tapi secara strength itu nggak kuat, tidak akan lama, apalagi dengan curah hujan yang sangat tinggi gitu. Nah, jadi itu sebenarnya nggak efektif. Sebenarnya kan Pemda itu bisa mengalokasikan jauh-jauh hari, tapi ada juga masalah anggaran. Karena anggaran kita kan sangat kaku ya, jadi anggaran itu kan akan cair di bulan April atau Mei. Sementara mungkin momen Natal, Tahun Baru, Lebaran itu kan di awal tahun. Dan juga curah hujan juga tingginya di awal tahun. Memang ini ya perlu ada kebijakan yang komprehensif ya dari itu gitu untuk memperbaiki. Penganggaran itu harus misalkan dilakukan dengan baik. Kemudian pelaksanaannya itu tidak hanya dikebut ketika momen-momen tertentu, misalkan Nataru, Idul Fitri, tapi juga bahwa jalan itu kan membaik umur manfaat ya, umur rencananya misalkan 5-10 tahun. Dan di jeda-jeda itu ada perbaikan, itu harus dilokasikan karena ada juga dana taktis untuk pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini juga harus dilakukan sesuai dengan schedule untuk preventif, karena ketika jalan itu ada retak rambut, dibiarkan maka akan menjadi retak buaya, menjadi besar. Sehingga pondasinya akan terkikis gitu kan, akhirnya jalan cepat berlubang. Nah, kedua juga perbaikan masalah kontrak dalam tender. Jadi harus kontrak berbasis kinerja. Artinya tidak lagi seperti sekarang bahwa tender itu cuma hanya untuk membangun jalan, tapi kontraktor itu berkewajiban untuk memelihara jalan sampai dengan umur rencana jalan. Ketika jalan itu akan direncanakan, spesifikasinya tinggi, maka dia materialnya harus baik. Terkait dengan aspal. Aspal sebagai contoh, misalkan dia harus dibakar dengan suhu tertentu, berapa derajat. Kedua, ketika sudah disiram, aspal itu juga tidak bisa langsung digunakan. Harus ada pengeringan berapa saat. Nah, saat ini kan ketika musim mudik itu, jalan baru di patching, disiram, langsung dalam beberapa jam langsung digiles kan. Nah, itu juga akan mengurangi kekuatannya. Kalau kita masyarakat tidak mengadu, media tidak mengangkat, ini kadang membiarkan. Sekarang ini kan ada gium no viral no justice itu masih berlaku. Pemerintah menunggu, masyarakat nggak tahu, udah kita dana taktis untuk perawatan jalan kita biarkan aja gitu, karena begitu. Beberapa orang mewakili kelompok masyarakat pengguna jalan itu menggugat ke pengadilan, ya, bahwa pengadilan bahwa pemerintah sudah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan warganya. Gading, ada orang jatuh gara-gara lubang. Akhirnya ambulannya udah datang, tapi orangnya masih di bawah situ tuh. Kasian banget. Tadi baru datang satu, sekarang udah datang ambulan yang kedua juga. Berdasarkan data kondisi jalan 2025 dari Direktorat Jenderal Bina Marga di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, ratusan kilometer jalan nasional di sejumlah provinsi tercatat rusak. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan ruas jalan rusak terpanjang mencapai 287,68 km. Posisi kedua ditempati Kalimantan Timur sepanjang 222,37 km. Disusul Sumatera Selatan 173,62 km, Jawa Tengah 145,67 km, dan Sumatera Barat 133,08 km. Data ini mencakup kerusakan ringan hingga berat pada jalan nasional. Berdasarkan data Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2025 ada 1.838 kecelakaan terjadi di seluruh Indonesia akibat jalan berlubang. Saya kira itu soal quality ya, soal kualitas dari jalannya. Artinya mestinya jalan-jalan itu
kan jalan ada beberapa kelas kan, ada kelas 1 yang jalannya mestinya sama gitu. Jalan itu kelas berapapun kualitasnya mestinya sama gitu. Nah hanya saja kan seringkali umpamanya jalan-jalan yang, kalau jalan-jalan nasional saya kira itu terawat ya, agak terawat, tapi bahkan juga ada juga yang rusak. Tapi jalan-jalan yang di daerah terutama ya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah gitu, itu yang menurut saya perawatannya agak kurang. Di satu sisi juga kualitas jalannya gitu, yang dilakukan oleh para pemborong itu, yaitu yang menurut saya kontrol kualitinya atau quality kontrolnya itu kurang ketat gitu ya, sehingga ya itu tadi jadi berulang karena ya itu tadi apa namanya, di pemerintahan daerah itu kan memang ada anggarannya setiap tahun ya kan, apakah itu anggaran pembangunannya atau anggaran perawatannya. Nah, saya kira itu juga bisa menjadi faktor gitu. Jalan itu bagian dari alat untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, karena itu secara umum gitu ya, secara garis besar jalan itu tanggung jawab pemerintah ya. Kalau yang antar kota umpamanya itu tanggung jawab pemerintah pusat, dan yang di daerah-daerah itu adalah tanggung jawab pemerintahan daerah gitu. Nah, itu kalau soal tanggung jawabnya seperti itu, termasuk juga pemeliharaannya gitu. Nah karena itu kalau kemudian terjadi kerusakan dan sebagainya, mestinya ya nomor 1 si tanggung jawab Pemdanya. Nah, hanya saja ketika terjadi kasus umpamanya karena jalan rusak menimbulkan kerugian material gitu ya, itu menurut saya secara yuridis bisa dibebankan kepada Pemda ya, kepada penanggung jawab jalannya maksud saya. Kalau di jalan nasional dia bisa jadi tanggung jawab pemerintahan pusat gitu. Tetapi kalau di daerah, umpamanya jalan rusak tapi tidak diperbaiki menyebabkan kerugian secara perdata gitu ya. Nah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah gitu. Tentu saja juga ada mekanismenya ya. Orang kecelakaan itu kan ada 2. Karena faktor dominan kerusakan jalannya atau kekurang hati-hatian kan gitu. Ya. Nah karena itu pada jalan yang serusak apapun itu tetap dituntut kehati-hatian dari para penggunanya. Tetapi secara perdata ya, perdata itu kerugian material gitu, umpamanya mobil bawa barang kemudian karena jalannya rusak barangnya jadi rusak gitu. Nah itu bisa ya, bisa dituntut kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan itu. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah gitu atau pemerintah pusat. Yang namanya Pemda itu sebenarnya harusnya punya tanggung jawab. Pemda kan juga sebenarnya orang-orangnya masyarakat juga. Cuma mestinya di dalam pikirannya ketika seseorang itu menduduki jabatan publik ya, mestinya merasa tanggung jawabnya besar gitu. Karena dia digaji dan diamanatkan sebagai pejabat publik menyelenggarakan kesejahteraan untuk publik atau dan untuk masyarakat. Pengelola itu agak sulit dipidanakan, susah mencari celahnya, mencari alasannya gitu. Karena serusak apapun jalan itu dituntut kehati-hatian dari penggunanya. Umpamanya dalam lalu lintas ya, kecelakaan lalu lintas itu selalu supir yang salah karena ketidakhati-hatian gitu. Dalam keadaan apapun gitu, entah ngantuk, entah dia ini, atau bahkan karena jalannya rusak umpamanya. Ya, seperti itu juga. Maka yang kalau menimbulkan kerugian nyawa segala macam, nah itu kembali kepada manusia yang menggunakannya gitu. Nah, tetapi kerugian perdata itu kerusakan, kemudian ada kerugian-kerugian yang secara ekonomi terjadi karena rusak. Nah, itu bisa ya dituntut atau dibebankan kepada negara atau kepada pemerintah daerah umpamanya. Dalam hal ini melalui gugatan di pengadilan tentu saja gitu. Nanti pengadilan akan menilai gitu siapa sebenarnya yang salah gitu. Padahal orang sudah sehati-hatinya tapi karena jalannya rusak menimbulkan kerugian. Kalau aturan secara aturan pemerintah kan ada. Artinya memang
jalan itu penanggung jawabnya adalah pemerintah daerah, kalau jalan daerah. Atau kalau jalan pusat, itu pemerintah pusat. Nah itu artinya dengan kata-kata penanggung jawab itu, dia tidak berhenti pada penyelenggaraan penggunaannya, tetapi juga akibatnya gitu. Kalau terjadi umpamanya kecelakaan atau terjadi bahaya dan sebagainya, maka itu juga menjadi tanggung jawab dia. Nah, jadi tanggung jawab Pemda ya dalam pengertian keperdataan itu juga termasuk tanggung jawab pihak yang ditunjuk untuk mengerjakan jalan itu atau kontraktor gitu, atau perusahaan-perusahaan pembangunan yang ditunjuk oleh daerah atau oleh Pemda untuk melakukan jalan itu. Tapi saya kira penegak hukum sekali-kali boleh juga gitu, artinya menarik pihak yang secara pidana ya, menarik pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan jalan itu. Menurut saya yang pertama, sebelum sampai pada langkah hukum yang ke pengadilan gitu ya, masyarakat sebenarnya bisa apakah sendiri-sendiri atau bersama-sama mensomasi. Somasi itu ngingetin gitu ya, mensomasi pemerintah daerah umpamanya kalau jalan daerah, atau mensomasi pemerintah pusat kalau itu jalan pusat gitu ya, memperingatkan. Nah, yang bagus itu sebenarnya umpamanya ada beberapa orang mengatasnamakan perwakilan orang pengguna jalan itu gitu ya. Nah, ini makanya ada gugatan class action ya, gugatan yang dilakukan oleh beberapa orang tapi untuk perjuangan kelas gitu, untuk perjuangan kelompok gitu. Beberapa orang mewakili kelompok masyarakat pengguna jalan itu menggugat ke pengadilan ya, bahwa pengadilan bahwa pemerintah sudah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan warganya. Berbagai kasus kecelakaan akibat jalan rusak seharusnya bisa dicegah. Pemerintah dan pihak terkait harus segera melakukan perbaikan, memastikan kualitas jalan terjaga demi keselamatan masyarakat. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.